Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang dasar-dasar komunikasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Clara Oktaviani dengan NIM 211099 dan teman saya Komang Trisna Surya Noviantini dengan NIM 211065. Pengertian komunikasi bisnis. Sebelum memasuki pengertian komunikasi bisnis, kita harus mengetahui apa itu istilah komunikasi. Istilah komunikasi sesungguhnya berpangkal pada perkataan Latin communis yang artinya membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih, sehingga terjadi interaksi yang baik kepada dua belah pihak dan saling berbagi informasi dari masing-masing yang mereka punya yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Komunikasi bisnis merupakan komunikasi dalam dunia bisnis yang memiliki peran penting untuk menyampaikan pesan kepada seluruh pemangku berkepentingan, baik secara verbal maupun nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada proses komunikasi. Ada 6 tahapan proses komunikasi. Tahap pertama yaitu pengirim mempunyai gagasan, artinya komunikasi diawali dengan adanya ide atau gagasan dalam pikiran seseorang, kemudian ingin menyampaikannya kepada orang lain. Selanjutnya tahap 2 yaitu pengirim mengubah ide menjadi pesan. Dimaksud artinya, ide atau gagasan yang ada dalam pikiran tidak mudah dimengerti oleh orang lain. Agar dapat dimengerti atau diterima dengan baik, ide atau gagasan yang ada dalam pikiran tersebut juga menjadi pesan. Selanjutnya, tahap 3, pengirim mengirim pesan. Setelah ide atau gagasan, tahap selanjutnya adalah memindahkan pesan kepada penerima melalui berbagai bentuk komunikasi dan media komunikasi. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu penerima menerima pesan. Maksudnya, penerima mengartikan atau menginterpretasikan pesan yang diterima. Selanjutnya, tahap 5 yaitu penerima menafsirkan pesan. Artinya, penafsiran atau ide pesan yaitu proses memahami pesan yang diterima. Dan tahap yang terakhir yaitu ada tahap yang keenam, penerima mengirim ide pesan atau sering disebut dengan mengirim umpan balik. Sebagai tanggapan dari penerima pesan yang diterima, penerima akan memberikan sinyal atau umpan balik, yaitu tanggapan dari penerima pesan dan merupakan elemen kunci dalam rantai komunikasi. Materi selanjutnya yaitu fungsi dan bentuk komunikasi organisasi. Pada dasarnya, komunikasi dalam organisasi dibentuk menjadi 3, yaitu ada pertama, komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi yang terjadi dari atasan ke bawahan atau sebaliknya. Bisa diartikan dengan komunikasi dari pimpinan ke staf dan dari staf ke pimpinan dengan cara timbal balik atau sering dikatakan two-way traffic communication. Contohnya yaitu contoh yang pertama di antara karyawan dengan supervisor. Selanjutnya yaitu pemimpin memberikan instruksi, petunjuk, dan informasi tentang penjelasan. Yang ketiga yaitu karyawan memberikan laporan kepada atasan. Yang terakhir contoh dari vertikal yaitu staf yang memberikan saran dan kritikan kepada pemimpin. Contoh komunikasi ini merupakan hal yang lumrah dan sudah menjadi kegiatan sehari-hari di sebuah perusahaan. Selanjutnya, yaitu ada komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi secara mendatar yang biasanya terjadi sesama karyawan yang berlangsung tidak formal. Fungsi dari komunikasi horizontal ini digunakan oleh kedua pihak yang memiliki kedudukan yang sama dalam suatu organisasi. Contohnya, komunikasi sesama direktur. Dalam komunikasi horizontal bisa terjadi di antara direktur. Umumnya terjadi ketika akan mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan kebijakan yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya, komunikasi sama supervisor. Sesama supervisor umumnya saling berkoordinasi untuk mengawasi unitnya di mana ada permasalahan atau hal-hal yang perlu didiskusikan. Dan yang terakhir, komunikasi sama staff. Pada perusahaan, masing-masing staf di unit yang sama akan saling berkomunikasi dan berdiskusi mengenal pekerjaan mereka. Selanjutnya ada komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini merupakan komunikasi yang saling melintasi fungsi dan tingkatan dalam organisasi. Bisa digunakan
saat anggota organisasi tidak bisa berkomunikasi lewat saluran ke atas, ke bawah, maupun horizontal. Contoh bentuk komunikasi diagonal, yakni komunikasi ini antara pemimpin departemen karyawan atau departemen lain yang berbeda lintasan seperti pimpinan departemen marketing melakukan komunikasi dengan karyawan dari departemen produksi. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informasi. Fungsi ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi yang diperlukan agar setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi ini berkaitan dengan mempengaruhi sikap, nilai-nilai, pendapat, dan perilaku seseorang. Yang terakhir, fungsi integrasi. Fungsi integratif. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Bentuk dasar komunikasi ada dua. Yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau bisnis kepada pihak lain dengan menggunakan kata atau bahasa baik secara tertulis atau lisan. Contoh komunikasi verbal yaitu membuat dan mengirim surat pengantar barang kepada pihak lain. Yang kedua, seorang presenter membawakan acara musik di stasiun televisi. Yang ketiga, seorang wartawan menulis berita ataupun opini di surat kabar atau seseorang manajer menelpon bawahannya. Yang selanjutnya, komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Komunikasi nonverbal memiliki sifat yang pertama, kurang struktur sehingga sulit dipelajari. Yang kedua, spontan dalam hal penyampaian pesan. Yang ketiga, efisien. Yang terakhir, sahih atau reliable. Komunikasi nonverbal mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan lewat bahasa isyarat. Materi selanjutnya yaitu tujuan komunikasi verbal ada 3. Yang pertama, penerima pesan memahami apa yang disampaikan oleh pengirim pesan dengan baik. Yang kedua, ada penerima pesan dapat membaca atau mendengar pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan dengan baik dan benar. Dan konsep yang ketiga yaitu pengirim pesan dapat menyusun kata-kata dalam suatu pola yang memiliki arti atau makna dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu ada bentuk komunikasi verbal dalam bisnis. Para pengirim pesan biasanya menyampaikan pesannya baik lisan maupun tulisan dengan menulis atau dengan berbicara, tetapi lebih efektif dengan cara berbicara karena dengan berbicara kita langsung bisa menangkap apa isi pesan tersebut daripada dengan menulis. Bisa dilihat persentase jika dilakukan dengan cara langsung, yaitu pada berbicara presentasinya 30, menulis 9%, kemudian penerima pesan tingkat pemahamannya untuk membaca hanya 16% dan untuk mendengar hanya 45%. Tujuan dari komunikasi nonverbal. Yang pertama, menyediakan atau memberikan informasi. Yang kedua, mengatur alur sesuatu percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan suatu emosi. Yang keempat, memberi sifat, melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal. Yang keempat, mengendalikan atau mempersuasi orang lain. Yang terakhir, mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya dalam mengajar seseorang untuk melakukan serve badminton, belajar golf, dan sejenisnya. Yang selanjutnya, aneka bentuk komunikasi nonverbal. Yang pertama, bahasa simbol, seperti gambar pria atau wanita yang dipasang di pintu masuk toilet umum untuk menunjukkan kabar sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kedua, ekspresi wajah, seperti mengerutkan dahi untuk menunjukkan seseorang sedang serius atau berpikir. Selanjutnya, bahasa sandi, seperti berpangku tangan untuk menunjukkan seseorang sedang melamun. Selanjutnya, bahasa tubuh, seperti menggelengkan kepala untuk menunjukkan sikap menolak atau kebenaran. Selanjutnya, intonasi suara, seperti menggerakkan gigi untuk menunjukkan kemarahan. Ada penggunaan jarak dan waktu,
seperti mengirimkan bunga sebagai tanda kesuksesan, cinta, dan duka cita. Selanjutnya, sentuhan, tersenyum, dan berjabat tangan dengan orang lain untuk mewujudkan rasa senang, simpati, dan penghormatan. Pentingnya komunikasi nonverbal. Yang pertama, menyediakan atau memberikan informasi. Yang kedua, mengatur alur suatu percakapan. Yang ketiga, mengekspresikan emosi. Yang keempat, memberi sifat, melengkapi, mengembangkan komunikasi verbal. Yang kelima, mengendalikan atau mempengaruhi orang lain. Yang terakhir, mempermudah tugas-tugas khusus. Hambatan-hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, hambatan teknis. Hambatan jenis ini timbul karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang teknologi, komunikasi, dan sistem informasi, sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efisien. Yang kedua, hambatan semantik. Gangguan semantik menjadi hambatan dalam proses penyampaian pengertian atau ide secara efektif. Definisi semantik adalah studi atas pengertian yang diungkapkan lewat bahasa. Suatu pesan yang kurang jelas akan tetap menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmisi. Untuk menghindari miskomunikasi ini, seorang komunikator harus memiliki kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikasinya, serta melihat dan mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata-kata yang digunakan. Yang terakhir, hambatan manusiawi. Hambatan jenis ini muncul dari masalah-masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Saya tutup dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om. Terima kasih.